kita agendanya adalah untuk menganalisis jurnal internasional yang cepat tapi juga tepat dalam mengambil analisa dan kesimpulannya. Oke, jadi jurnal yang akan saya bahas itu adalah jurnal pendidikan, terutama di matematika. Tapi kalau misalkan teman-teman itu pengen bahas jurnal yang lain, sebenarnya tekniknya sama. Jadi nanti kita ambil yang highlightnya aja. Oke, jadi pada dasarnya jurnal internasional itu di dalamnya itu banyak artikel-artikel. Nah, ini adalah judul jurnalnya, International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. Kemudian ini adalah judul artikelnya yang disusun oleh Altman dan Kidron. Oke, sebelum kita masuk ke bagaimana cara untuk menganalisis jurnal, jadi aku pengen kasih tahu nih tentang beberapa hal di jurnal tersebut atau di artikel tersebut. Biasanya kalau teman-teman lihat itu pasti ada crossmark data. Nah, apa sih crossmark data? Jadi kalau misalkan teman-teman download artikel dan kemudian ada tanda seperti ini, itu artinya ada option. Maksudnya apa sih? Jadi kalau misalkan di tanda itu nanti akan muncul seperti ini. Artinya apa? Nah, jadi dalam artikel itu biasanya ada revisi dari penulis atau dari editor yang perlu diperbarui walaupun sudah terbit. Nah, crossmark data ini untuk memberitahu kita kalau misalkan ada artikel yang lebih update lagi. Jadi kalau misalkan dokumen yang teman-teman download itu adalah dokumen yang paling baru, maka tampilannya adalah dokumen is current. Tapi kalau misalkan nanti ada dokumen yang lebih baru lagi, berarti di bawah sini akan ada link-link untuk di downloadnya. Oke, kita langsung aja gimana cara untuk mendownload cara untuk menganalisis jurnal yang cepat tapi udah tepat. Oke, jadi yang paling utama itu adalah judul. Judul itu kita harus tahu judulnya. Jadi sebelum kita analisis, kita harus pastikan bahwa judulnya itu relate dengan artikel yang akan kita susun. Jadi di sini kalau kita baca judulnya, dan sebenarnya baca judul itu sama sih, ada poin-poinnya gitu. Misalkan contohnya gini nih, constructing knowledge about the trigonometric functions and their geometric meaning on a unit circle. Jadi judulnya ini adalah konstruksi pengetahuan mengenai fungsi trigonometri dan makna geometrisnya pada lingkaran satuan. Oke, dari judul kita udah tahu bahwa ini tentang konstruksi pengetahuan. Satu. Kemudian materinya atau topiknya adalah fungsi trigonometri, tapi dikaitkan dengan makna geometris. Kemudian ada lingkaran satuan juga. Jadi kalau teman-teman ada topik yang sama, mungkin bisa lanjut. Nah, kalau misalkan dari judul ini udah sesuai, udah oke, baru kita masuk ke abstrak. Nah, abstraknya ini penting ya, jadi baca dulu lah abstraknya kayak gimana. Kalau misalkan nggak sesuai dengan abstraknya, ya udah skip aja, cari jurnal yang lain atau cari artikel yang lain gitu. Jadi abstraknya di kalimat pertama disebutin bahwa processes of knowledge construction are investigated. Jadi mostly di artikel ini kita udah tahu nih dari yang paling utama ini bahwa proses konstruksi pengetahuan yang akan dibahas. Jadi ini adalah penelitian kualitatif. Nah, kalau teman-teman ingin tahu penelitian kuantitatif, berarti ini harus di skip aja, jadi cari yang kuantitatif. Nah, karena kita pengen cara baca yang cepet, sebenarnya nggak boleh sih, jadi kayak langsung ke conclusion, cari konklusinya itu nggak boleh, tapi kita harus tahu konteksnya kayak gimana. Jadi biar kita bisa untuk mensitasi atau mengambil referensi dengan tepat gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita udah oke dari kalimat pertama ini, ya udahlah, kalau misalkan kualitatif nggak apa-apa deh gitu, kita lanjutin aja gitu. Nah, kemudian biasanya di abstrak ini itu disajikan mengenai beberapa teknik analisisnya dan lain sebagainya gitu dan seterusnya. Tapi sebenarnya kalau misalkan dari awal kalimat ini sudah oke, atau kita jadi lihat aja di kalimat pertama
Kemudian di kalimat yang terakhir, di sini ada the theoretical framework of abstraction is context is used to analyze the evolution of the learner's construction of knowledge, dan seterusnya. Jadi kalimat pertama ini akan menunjukkan introduction-nya, topiknya kayak gimana. Nah, kalimat terakhir itu menunjukkan conclusion-nya. Jadi dari kalimat pertama dan kalimat terakhir ini udah bisa diambil secara keseluruhan apa sih yang akan dimaksud gitu ya. Kalau misalkan dari kalimat pertama dari kalimat terakhir belum ngeh, baru coba ke kalimat-kalimat berikutnya. Tapi kalau misalkan udah oke, ya udah kita lanjut aja gitu. Introduction ini sebenarnya penting gak penting sih, tapi menurut aku penting karena kita akan benar-benar punya landasan yang kuat untuk mengatakan bahwa ini jurnal yang akan kita citasi gitu. Jadi kita harus tahu background dari penulis ini apa. Di sini penulis menyebutkan bahwa kesulitan siswa dalam memahami fungsi trigonometri. Kemudian juga trigonometri adalah topik yang sulit untuk siswa sekolah menengah. Jadi sebenarnya kalau misalkan dari judul dan abstrak itu sudah relate dengan topik riset, biasanya introduction tuh hampir sama semua. Jadi introduction kita dengan peneliti ini itu biasanya sama. Jadi kita bisa sudah langsung skip aja sih yang di bagian sini gitu. Nah, ini problemnya adalah bahwa fakta bahwa mengajar trigonometri dengan pendekatan segitiga siku-siku itu hanya menekankan pada prosedural. Jadi tidak memberikan siswa pemahaman untuk fungsi sin dan kosinus. Jadi ini problem yang dihadapi oleh penulis ini. Bisa jadi kita juga menghadapi problem yang sama gitu. Kemudian, nah ini sebenarnya kayak metode aja. Jadi kita bisa langsung skip aja untuk yang ini, karena tujuan kita adalah untuk membaca jurnal dengan cepat kan. Jadi hal-hal yang mungkin ini bisa kita skip. Goalnya, tujuannya apa? Ya, sebenarnya goalnya sudah bisa kita analisis dari abstrak dan judul. Cuman kalau misalkan kita pengen lebih tahu, ya oke lah, cari di bagian akhir introduction, itu biasanya goalnya. Itu di sini goalnya. Sebenarnya kalau kita baca nih, ini sebenarnya sama dengan abstrak. Jadi gap dan metode. Nah, sebenarnya gini, kalau untuk metode biasanya tuh aku skip karena istilahnya aku udah percaya aja lah, kita udah percaya aja dengan penulisnya bahwa dia melakukan metode dengan baik dan benar. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin dalam tahap proses proposal, metode ini penting, bisa jadi inspirasi. Oh, ternyata bisa ya dengan metode seperti itu, penelitian dengan metode seperti itu. Jadi untuk memperkaya hasanah kita gitu. Tapi kalau misalkan tujuannya hanya untuk misalkan menekankan teori yang sudah kita susun, kita bisa skip bagian metode. Misalkan lagi menyusun hasil dan pembahasan, itu kan perlu referensi juga. Nah, itu bisa skip yang bagian metode. Tapi kalau misalkan masih dalam tahap proposal, metode ini baiknya dibaca aja biar untuk nambah ilmu. Nah, ini penjelasan detail mengenai metode dan teknik analisa. Ini abstraction in context and construction of knowledge itu apa dan seterusnya. Kita skip aja karena tujuan kita adalah mensitasi dengan cepat dan seterusnya. Oh ya, satu lagi yang penting adalah pastikan dulu subjeknya itu siapa, konteksnya apa. Kalau misalkan di pendidikan, berarti apakah dia anak SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi. Di sini disebutkan bahwa subjeknya itu hanya satu orang, yaitu Nir. Sudah 25 tahun, dia sudah lulus SMA tapi nggak langsung masuk perguruan tinggi. Jadi tujuannya memang sengaja memang disetting seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman tujuan saya nih anak SMP nih gitu, ya berarti nggak masuk gitu. Jadi mungkin perlu dipertimbangkan itu. Tuh, kalau misalkan dirasa enggak, ya udah skip aja, cari lain gitu. Jadi jangan membuang waktu untuk membaca semua gitu. Nah, ini learning settingnya ya kita anggap ini ya nah, kalau misalkan ini yang saya bahas ini adalah penelitian kualitatif ya, jadi itu beda analisisnya dengan penelitian kuantitatif. Mungkin next
saya akan bikin gimana cara untuk biar penelitian baca jurnal untuk penelitian kuantitatif. Nah, untuk penelitian kualitatif ini emang agak sedikit take a long time ya, karena dia sistem hasil analisisnya adalah deskripsi. Jadi bagaimana, jadi kayak baca novel sebenarnya. Apa ya, saya sarankan untuk nggak langsung baca yang conclusionnya, karena bisa jadi peneliti itu apa ya, kayak skip bagian-bagian yang penting sudah. Jadi mungkin menurut peneliti nggak penting ya, tapi menurut kita yang awam mungkin bisa jadi penting. Jangan di skip yang bagian ini. Nah, terus gimana dong biar cepet? Misalkan biasanya kalau penelitian kualitatif itu tuh ada kayak per part-partnya gitu. Jadi penulis itu bikin part-partnya. Misalkan ini ada part 4.2 ya, analisis finding di second phase. Nah, ini jadi teman-teman tuh kayak ngambil 2-3 kalimat di part ini, dan part yang awal analisis finding in the first phase gitu. Jadi gitu ya. Jadi gitu. Tapi kalau misalkan pengennya benar-benar cepet, ya udah langsung ke sini gitu. Tapi kalau kualitatif ini sebenarnya nggak memberikan gambaran secara menyeluruh. Jadi mungkin konklusinya kayak gimana, baru di oh ini dan seterusnya. Jadi itu ya, saya rasa untuk menganalisis dengan cepat. Nah, di konklusinya ini biasanya di paling akhir itu ada novelty, kebaruannya seperti apa. Kalau misalkan kita nggak butuh ya nggak usah gitu. Limitationnya ini penting ya. Limitation bisa jadi kalau misalkan lagi nyusun proposal, ini bisa jadi ajang untuk memperbaiki penelitian ini gitu. Atau misalkan recommendation. Nah, itu kalau misalkan sebenarnya kalau misalkan nulis proposal itu nggak susah sih. Cari aja jurnal yang ada future recommendation-nya. Nah, coba cari jurnal yang terbaru, artikel jurnal yang terbaru yang ada future recommendation ya. Nah, kita gunakanlah itu untuk penelitian tuh. Itu cara yang paling cepat sih sebenarnya gitu. Nah, nanti kita udah punya satu sumber utama kan, tinggal nanti di tulis-tulis dan seterusnya. Oke, saya rasa itu sih gimana caranya untuk menganalisis satu artikel ilmiah, terutama yang berbahasa Inggris, biar kita nggak makan banyak waktu untuk membaca setiap kalimatnya. Jadi itu sebenarnya nggak penting banget. Jadi tadi kalau misalkan saya rangkum, berarti yang pertama baca judulnya oke atau enggak, kemudian abstraknya kayak gimana, baru kemudian ke introduction mungkin 1-2 kalimat, metode itu bisa di skip. Kemudian kalau kualitatif itu ada analisisnya, itu ambil per paragraf, ambil topik utamanya aja, baru dirangkai di conclusionnya gitu. Jadi dengan cara ini kita nggak akan kehilangan banyak waktu untuk menganalisis satu artikel, tapi kita tetap bisa untuk mengambil intisari dan maksud peneliti dengan benar. Oh ya, jangan lupa untuk subjek dan konteks dari permasalahan itu apa, karena itu sangat penting banget. Oke, itu aja mungkin untuk bagaimana cara untuk menganalisis jurnal internasional. Oke, thank you. Mudah-mudahan bermanfaat ya.